Hari sudah semakin sore guys. Sudah saatnya kita menyimak update berita terbaru edisi 17 Februari. Ada apa di edisi hari ini? Langsung saja yuk kita pantengin. Check it out. Di segmen pertama kita simak Alkisah Pitub. Di Alkisah ini ada percakapan antara Jin dan Oma. Jin bilang, "Ku beri satu permintaan." Kemudian Oma menjawab, "Aku mau punya helikopter pribadi." Kemudian Jin menjawab, "Kalau minta sesuatu yang masuk akal dong." Kemudian Oma menjawab, "Kalau begitu aku minta hidup on aja deh Om Jin." Kemudian Jin menjawab, "Entar dulu. Oma mau helikopter yang warna apa?" Dari percakapan di atas kita ambil kesimpulan bahwa Pitup tidak mungkin on. Logikanya, Jin aja yang maha sakti tidak bisa mengonkan Pitup, apalagi manusia, ya kan? Percakapan di atas, walaupun terus diulang-ulang tetap lucu guys. Haha. Kita lanjutkan ke tema selanjutnya, keluh kesah Pituber. Ngibul harap-harap cemas menunggu panggilan kepolisian, siap dapat hadiah kaos oreng. Gak sabar lihat para Digimon dan manajemen Pitup diadili. Ternyata para cecunguk takut dengan baju oren bertuliskan tahanan. Iya, makanya leader pada tiarap semua menghilang di permukaan bumi. Semoga ada empati dan keseriusan untuk melahirkan Pitup kembali. Segera bangkit Pitup agar Pitubers dapat tersenyum lagi. Kegiatan tambahan sebagai Pitubers juga menyenangkan. Saya pribadi sangat menikmati karena atur waktunya nggak ribet. Manajemen dan tim kreator goib semua, kayak Jin ngomong digedein. Pikirin yang fast track dong. Terutama unit Atmojo yang suka keluar-keluar menyuruh fast track legal dan aman. Aman apanya? Uang pada nyangkut. Salah satu cara agar uang fast track kita kembali adalah mencari manajemen. Kemudian kita paksa untuk mau membayar pipi kita yang ada di akun masing-masing. Kalau mereka nggak mau, kita hakimi sendiri mereka itu. Ayo Ketua Mayoni, kita harus segera bergerak menuntut secara paksa manajemen untuk membayar pipi kita yang ada di akun masing-masing. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Ini menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Ayo Pitubers seluruh Indonesia, kita dukung gerakan ini. Lantas sampai kapan masalah ini bisa selesai? Kan upaya hukum sudah dilakukan. Tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari penegak hukum. Jalan terakhir adalah melakukan tindakan sendiri. Kita harus tuntut manajemen sesuai syarat dari SPI bahwa Pitup wajib membayar PP member yang masih ada di akun masing-masing. Kita bawa paksa aja tuh manajemen Pitup ke polisi. Kalau dia tidak bisa kembalikan uang PP karena mereka udah dipanggil ke Bareskrim, hanya saja mereka nggak mau datang. Tentunya yang bergerak adalah rekan-rekan Pituber yang ada di Jakarta. Mungkin kalau Pituber pusat sudah bergerak duluan, maka daerah akan mendukung sepenuhnya. Bisa kayak kemarin kita ke kantornya Pitub. Cuma ya jangan sendirian. Biar media juga meliput. Buat hashtag di Twitter juga. Biasanya Twitter cepat naik beritanya. Macam mana mau kembali ke leader? Orang grup WA leader aja sudah dibubarkan, ya kan? Segmen selanjutnya, doa Pituber. Ya Tuhan, semoga pagi ini Engkau jadikan kami lebih baik dari hari yang lalu. Semoga Engkau jadikan hati kami hati yang senantiasa berbaik sangka kepadamu dan sesama manusia disertai akhlak yang lebih baik. Semoga Engkau jadikan bibir ini bibir yang senantiasa berzikir kepadamu, melantunkan ayat-ayatmu, memujimu dan hanya bertutur kata yang baik-baik. Semoga Engkau jadikan mata kami mata yang peka terhadap keindahan ciptaanmu dan melihat kebaikan sesama manusia. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk, dan berbagai penyakit yang berat. Amin amin ya robbal alamin. Kalau diamati dari semua konten-konten kreator yang sudah saya buka, belum ada satupun kabar yang diharapkan alias ngambang. Sesuai anjuran para sesepuh agar kita kompak dan bersatu, menerima info sekecil apapun tentang progres Pitup dan wajib kita syukuri. Satu batang sapu lidi sangat mudah patah, tetapi bila ada 1000 lidi disatukan akan menjadi kuat dan bisa menyapu sampah, ya kan? Namun bila lidi itu bercerai-berai, justru itu bisa menjadi sampah. Jika diammu adalah emas dan marahmu tanpa berbuat apa-apa, maka diamlah.
Mungkin lebih baik diam atau menyimak. Tanpa dipungkiri memang kita semua sudah diam dan bersabar menunggu Pidup On hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Justru itu kita tidak sendiri di sini. Kita semua sama dalam satu pengalaman yang pahit. Namun itu bukan pertanda akhir perjuangan selama ada titik terang. Kita doakan bersama-sama semoga progres berjalan lancar. Karena ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka diamlah. Karena diam adalah jalan satu-satunya untuk tidak menambah masalah. Ketika progres Pidup sudah selesai dan struktur manajemen Pidup sudah sah dalam administrasi manajemen, itu tandanya proses Pidup sudah selesai. Hal ini pun sudah disampaikan bahwa pihak manajemen akan mensosialisasikan hal ini ke para member Pidup secara resmi. Lanjutkan brother, sekarang kita bahas motivasi VTuber. Apa bedanya mudah, sulit, dan mustahil? Yang membedakan ketiganya hanya masalah waktu. Sulit lebih lama dari mudah. Mustahil lebih sedikit lama dari sulit. Tapi tetap saja, semakin tinggi tingkatannya, Anda dibayar semakin mahal dan pencapaiannya pun semakin indah. That's right, brother. Lanjut, bagaimana menyikapi kompetitor? Tenang saja, semua bisnis pasti ada kompetitornya. Jadi tidak usah dipikirin karena nantinya juga akan datang masanya di mana mereka, para kompetitor juga akan kedatangan kompetitor yang baru. Lanjut, bisnis Anda mau bertumbuh kan? Semua pebisnis tentu ingin bisnisnya terus bertumbuh. Tidak ada yang mau bisnisnya jalan di tempat, apalagi merugi dan akhirnya bangkrut. Namun sayangnya masih banyak pebisnis yang sering alami kesulitan untuk menumbuhkan bisnisnya meski sudah banyak belajar. Lalu apa penyebabnya? Penyebab bisnis tidak bertumbuh ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah dari faktor internal atau pebisnis itu sendiri. Nah sekarang mari kita bahas apa sih yang termasuk faktor internal ini. Yuk simak baik-baik. Yang pertama mindset. Ini adalah hal utama saat kamu berbisnis. Mindsetnya salah, hasilnya akan bermasalah. Mindset untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin saat berbisnis itu lumrah dan gak salah. Tetapi mindset untuk bisa bermanfaat buat orang banyak melalui bisnis yang bertumbuh itu lebih baik. Faktor kedua, strong why. Kendaraan bisa bergerak karena adanya bahan bakar. Maka dalam suatu bisnis, strong why atau alasan terkuat saat kamu menjalankan bisnis adalah bahan bakarnya. Jadi jika kamu belum punya strong why dalam berbisnis, maka sudah bisa dipastikan bisnismu akan berhenti. Sekarang apa strong why kamu? Tanda tanya. Faktor ketiga, jadi pembelajar. Pebisnis sejatinya adalah seorang pembelajar. Karena itu jangan merasa puas dengan hasil yang sudah kita capai. Ada banyak cara agar bisnis bisa bertumbuh dan ada banyak pula orang yang telah berhasil. Jadi nggak ada salahnya kamu juga belajar dari para mentor yang terbukti berhasil. Faktor yang keempat, terus action. Percuma jika sudah belajar banyak tetapi tidak ada action. Bukankah bisnis yang bertumbuh adalah bisnis yang dijalankan, bukan diomongkan saja, ya kan? Jalan sukses selalu terbuka untuk Anda. Begitulah Tuhan memberi kita jalan untuk berusaha. Jangan pernah berpikir jalan sudah tertutup alias jalan buntu. Visi tanpa aksi adalah mimpi di siang bolong. Namun aksi tanpa visi adalah mimpi buruk. Tema selanjutnya, dua kebodohan. Selama ini kita sering menyimpan dua kebodohan. Pertama, selalu lupa sama Yang Maha Kuasa, padahal Dia selalu ingat sama kita. Kedua, selalu ingat dan berharap sama manusia, padahal manusia selalu lupa sama kita. Syukur-syukur nih, kalaupun kita sempat lupa sama Yang Maha Kuasa, ternyata Dia masih selalu ingat sama kita. Apalagi kalau kita selalu ingat sama Dia. Ya pastilah Dia lebih mengingat dan lebih menjaga kita. Be spiritual. Lagi senang ingat Dia, lagi susah ingat Dia. Inilah sikap hidup manusia yang semestinya dan seharusnya. Dan tentulah Sang Pencipta akan melapangkan kita dari segala kesusahan. Ini pesan yang terbaik, yakinlah brother. Sekian update Pidup edisi hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di next video. See you.